Salam, jumpa kembali dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pertemuan kita yang ketiga di materi Sistem Organisasi Kehidupan, kita akan membahas tentang organ pada tumbuhan, hewan, atau manusia. Anak-anakku sekalian, yang lalu kita telah mempelajari tentang jaringan. Dan saat ini kita akan mempelajari tentang organ. Nah, sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi yang sama akan bergabung dan membentuk organ. Organ penyusun tubuh hewan dan manusia dengan organ tumbuhan tentu berbeda. Kita akan memulai pembahasan dengan organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Dan juga ada organ tambahan berupa bunga, biji, dan buah. Akar berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari tanah dan menancapkan atau menempelkan tubuh tumbuhan pada tanah. Susunan anatomi akar dari luar ke dalam adalah epidermis, korteks, endodermis, dan pembuluh pengangkut. Organ berikut pada tumbuhan adalah batang. Nah, batang berfungsi untuk menghubungkan akar dengan daun tumbuhan, menegakkan tumbuhan dan mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Jaringan penyusun batang adalah jaringan epidermis, pengangkut, parenkim, dan penguat. Organ selanjutnya adalah daun. Nah, daun berfungsi sebagai tempat melakukan fotosintesis dan penguapan air. Dan untuk melakukan fotosintesis dibutuhkan karbon dioksida, air, dan cahaya matahari. Daun itu sendiri tersusun atas jaringan epidermis atas, jaringan tiang atau palisade, jaringan bunga karang atau spons, jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem, dan jaringan epidermis bawah. Daun melakukan penguapan air dan mengambil gas-gas melalui stomata. Sebelumnya kita telah pelajari bahwa tumbuhan mempunyai organ tambahan yang merupakan modifikasi dari organ utama. Dan organ tambahan tersebut adalah bunga, buah, dan biji. Dan pada tumbuhan, bunga memiliki peran yang penting terutama dalam bidang perkembangbiakan. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif. Ketika terjadi penyerbukan, maka akan terjadi proses pembuahan. Akibatnya, tumbuhan tersebut akan menghasilkan buah, dan buah mengandung biji. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang organ pada manusia dan hewan. Nah, anak-anakku, organ pada hewan dan manusia lebih kompleks dan jumlahnya lebih banyak daripada tumbuhan. Beberapa contoh organ pada manusia dan hewan tingkat tinggi yaitu jantung, paru-paru, hati, lambung, usus halus, dan ginjal. Setiap organ memiliki fungsi tertentu dan bekerja saling berhubungan dengan organ tubuh lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa organ penting. Yang pertama adalah mata. Nah, anak-anakku, mata berfungsi untuk melihat. Dan organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Organ berikutnya adalah paru-paru. Nah, paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan. Dan organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Selanjutnya adalah jantung yang berfungsi memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Dan organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot jantung, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Berikutnya adalah hati yang berfungsi menetralisir racun, menghasilkan protein, dan membantu proses pembekuan darah. Dan organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Selanjutnya lambung yang merupakan organ yang berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan. Dan organ ini antara lain terbentuk dari jaringan epitel, jaringan otot polos, dan jaringan pengikat. Kemudian telinga yang berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh.
Dan organ ini terbentuk antara lain dari jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Dan organ yang terakhir yang akan kita pelajari adalah kulit, yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dan pengatur suhu. Dan organ ini terbentuk antara lain oleh jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali untuk membahas tentang sistem organ dan organisme. Sampai jumpa.